sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu bagiku. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali Selasa 21 Maret 2023 yang mengambil judul Menuruti Perintah Tuhan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita merendahkan hati dan marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, itu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Sirado tipatikna ido namian di bagasanibana, jala debata di bagasanibana, jala sianondo taboto nang mian ibana di bagasa kita, siatodi nilehonna kita. Saudara yang kekasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk memberikan Roh Kudus atas setiap kita manusia, guna mengingatkan semua yang telah diajarkan selama menjadi anak manusia. Salah satunya ialah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kita mengasihi sesama dengan tindakan, bukan perkataan. Tidak menaruh dendam, melainkan mengampuni dan mendoakan orang yang telah menyakiti kita, serta berdamai dengan orang yang kita sakiti. Lakukanlah perintah tersebut dengan setia.
maka kita akan mendapat lebih banyak kesempatan bagi Dia untuk tinggal di dalam kita, yang membuat kita lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan Dia. Hari ini kita diingatkan kembali untuk mengampuni siapapun orang yang sudah menyakiti hati kita. Orang tua yang sudah menolak kita dari dalam kandungan atau kelahiran dengan jenis kelamin tertentu, namun yang lahir tidak sesuai harapan. Orang yang kita kasihi dianiaya, bahkan dibunuh. Teman-teman hanya mendekati kita pada saat bahagia dan sukses. Teman-teman membuli kita lantaran memiliki cacat fisik, keterbelakangan mental, bukan orang kaya, sehingga jarang tampil modis. Rekan bisnis menipu kita, sehingga usaha merugi, bahkan ada yang sampai bangkrut. Kita harus tetap melatih diri untuk mengampuni, walau sesungguhnya tidak mudah. Percayalah, Dia akan selalu hadir untuk menguatkan serta mengampunkan kita untuk bisa mengampuni sampai menjadi gaya hidup. Kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya, telah dikaruniakan Roh Kudus tinggal tetap dalam kita sebagai meterai dan panjar dari anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang ada di dalam kita dan membuat Allah nyata dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Allah ketika kita menuruti segala perintahnya. Perintah Allah itu ialah segala perintah Tuhan Yesus sebagaimana terdapat dalam Alkitab, karena Allah telah memberitakan kita untuk menaati Yesus Kristus, anaknya itu. Ayat renungan ini berada dalam perikop yang berjudul keyakinan di hadapan Allah. Hakikat dari iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh anugerah hidup yang kekal. Tatkala kita memiliki iman yang sejati, maka kita berani mendekati Allah dan yakin bahwa Roh Kudus diam dalam kita yang menuntun kita menuruti perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Rasul Yohanes menuliskan tentang Yesus, firman yang hidup, terang dunia, yang dilihat, didengar, dan disaksikannya kepada orang lain, agar mereka beroleh keselamatan. Tatkala kita menerima Yesus dengan iman yang sejati, maka Roh Kudus diam di dalam kita, dan terang Kristus menuntun kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan mengampunkan kita menuruti perintahnya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Semua orang percaya adalah anak-anak Allah karena iman
di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita setia mengikut Tuhan Yesus dan kita hidup bersama dengan Dia sepanjang umur kita. Hanya dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesuslah maka kita dimampukan untuk melakukan perintah-Nya dan berbuat banyak dalam kehidupan kita. Di luar Kristus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita mampu bersukacita senantiasa dan menjadi saksinya untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu, kuatkan dan mampukan kami Tuhan mengikuti-Mu dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam dunia yang kami hadapi, banyak tantangan Tuhan. Oleh karena itu, kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami, agar kami mampu sebagai saksi-Mu dalam dunia yang penuh dengan gelombang-gelombang dahsyat ini. Ya Tuhan, Engkaulah menguatkan kami. Engkaulah menolong kami. Kepadamu kami percaya, karena kami yakin bersama Tuhan kami mampu melakukan kebenaran-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other
but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy